di Jakarta berunjuk rasa di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Dalam ini disebut dengan istilah bubble burst. Sementara lebih dari 1,2 juta pekerja hubungan kerja atau PHK. 22 pusat para karyawan menangis dan berpelukan ketika mendengar kabar bahwa perusahaan tempat mereka di PHK. Sementara 25.000 karyawan dirumahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo. Sekarang kamu lagi dengerin aku nih di sini. Apa kabar? Lagi baik atau nggak baik? By the way, Alia di sini mau nanya sama teman-teman. Tapi sebelumnya makasih ya udah mau dengerin. Saat ini kalian pasti tahu, setelah pandemi COVID-19 yang tiba-tiba datang pada awal tahun 2020, kini akhirnya 2 tahun kemudian Indonesia berangsur membaik. Tetapi sayangnya pemulihan ekonomi masih belum kembali seutuhnya. Kehidupan ini memang terus berjalan, tapi tidak bagi mereka yang tersangkut pada roda kehidupan. Maksudnya, kesalahan yang terjadi tidak selalu menjadi bagian dari apa yang mereka lakukan. Tapi terkadang ada hal lain yang membuat semuanya kacau. Yang tidak bersalah harus rela menerima kesalahan yang tidak mereka lakukan. Sebagian orang pasti akan merasa kecewa. Apalagi bagi mereka yang kehilangan banyak hal. Baik itu waktu, kesempatan, dan orang yang mereka sayangi. Walaupun roda kehidupan dan roda ekonomi akan berputar kembali, dan ada yang bilang bahwa akan kembali normal, bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi semua itu tidak menjamin bagi para pekerja yang terkena dampaknya pada 2 tahun terakhir. Belum tentu mereka akan mendapatkan hak mereka kembali untuk bekerja. Memang, saat ini Indonesia sudah mulai melonggarkan pembatasan sosial di berbagai wilayah. Iya, di berbagai wilayah. Tapi, semua itu tidak serta-merta. Kalian pasti tahu, tidak semua hal akan didapatkan sama oleh semua orang. Pemerintah Indonesia memang melakukan bantuan sosial pada penduduknya saat COVID-19 sedang menyerang. Tapi, tidak semua orang akan mendapatkan bantuan tersebut. Lalu, yang dipertanyakan adalah, apakah benar memang Indonesia sedang baik-baik saja? Jawabannya adalah tidak. Bagi mereka yang terdampak sudah jelas tidak baik-baik saja. Banyak sekali orang yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK di Indonesia. Bahkan jumlahnya melonjak tinggi ketika COVID-19 menjadi perhatian yang meningkat di kalangan masyarakat. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Kabarnya kurang baik dari sini. Karena ternyata akhir-akhir ini banyak banget perusahaan, terutama perusahaan startup atau perusahaan rintisan yang terpaksa harus mencari jalan keluar agar usahanya tetap berjalan. Iya, mereka harus melakukan pengurangan biaya beban lewat gaji pekerjanya. Itu semua dikarenakan pemasukan omset yang berkurang, sehingga mempengaruhi biaya operasional berjalannya perusahaan. Dan membuat semuanya tidak seimbang antara pemasukan yang berkurang dan pengeluaran yang terus bertambah. Penurunan ini menjadi perhatian karena ekonomi yang sedang buruk. Untuk itu, adaptasi yang dilakukan terpaksa mengambil pilihan untuk mengurangi para pekerja dan alhasil banyak sekali orang yang kena PHK. Apa yang menjadi bagian jaminan bagi mereka yang terkena PHK? Apalagi jika PHK dilakukan dengan sebelah pihak. Saya berpikir hal ini sangat sulit.
Karena kondisi ekonomi yang tidak pasti dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Apalagi hal ini berpengaruh pada perusahaan jasa atau barang, di mana daya masyarakat menurun karena inflasi yang naik dan harga yang terpaksa melambung tinggi, menyebabkan omset serta laba perusahaan berkurang. Ya begitu. Jadi akhirnya harus lebih cost efisiensi dengan potong biaya operasional yang menyebabkan perusahaan harus tutup atau bisa jadi bangkrut karena nasibnya yang harus berjuang untuk tetap berjalan operasional namun tidak mampu. Akhirnya ada juga karyawan yang terpaksa resign karena melihat perusahaan yang tidak berjalan dengan baik, dan ada juga karyawan yang kena PHK karena karyawannya tidak melakukan pekerjaan dengan baik, sehingga menjadi alasan bagi perusahaan untuk ternyata mengurangi biaya operasional perusahaannya. Seharusnya hal ini dipahami dengan baik, mencari solusi yang tepat, dan jangan mengambil keputusan lewat satu sisi. Coba pikirkan, mungkin bagi sebagian orang, apalagi yang bekerja pada negara tidak terdampak, gaji mereka terjamin aman walau bekerja saat pandemi di rumah. Mereka akan merasa beban mereka tidak terlalu parah. Tapi, bagaimana dengan mereka, para pekerja yang bekerja sebagai buruh? Mungkin mencari pekerjaan satu dengan lainnya serabutan. Ada pula yang ada pula yang gajinya harus berkurang. Apa mereka merasa tercukupi? Apa yang terjadi? Saya tanya, siapa yang akan merasakan dampaknya? Saya tanya sekali lagi, bagaimana dengan mereka, keluarganya? Bagaimana jika mereka, dia, atau kamu pun sendiri adalah salah satu sumber tulang punggung keluarga? Harus bicara apa jika keadaannya memang berubah? Apalagi mungkin secara tiba-tiba. Lalu apa yang harus dilakukan? Masalah ini memang terjadi secara tiba-tiba. Tidak ada yang tahu akan ada apa di depan sana. Mungkin hal yang pertama dilakukan adalah mencoba menerima dengan lapang dada dan mencoba ikhlas serta tenang terlebih dahulu. Karena pasti roda kehidupan tidak selamanya ada di atas, tapi pasti akan di bawah. Namun tidak selamanya juga. Pasti akan ada caranya untuk kembali pulih lagi. Ini semua juga terjadi bukan karena kesalahan kamu aja, tapi emang kondisi ekonomi yang sedang bermasalah. Mungkin hal ini juga menjadi pelajaran bahwa diharuskannya kita menyiapkan dana darurat untuk kondisi darurat yang terjadi tanpa kita ketahui, agar bisa bertahan hidup untuk beberapa waktu sampai menemukan kembali cara untuk mencari penghasilan lagi. Dan untuk yang menggantungkan hidupnya di dunia pekerja, seharusnya memiliki multiply income atau cara lain untuk mencari sumber penghasilan. Jadi kita nggak bergantung di satu sisi penghasilan aja gitu, dengan mengeksplor hal lain supaya masih bisa bertahan hidup dengan cara yang lain. Tapi kalau emang semua hal itu nggak bisa atau belum bisa membantu, yakinin aja dulu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan memberi jalan keluar untuk hambanya yang mengalami kesulitan. Sebenarnya saya juga cukup sedih kepada mereka yang terkena dampaknya dan harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Serta bagi para perusahaan, baik kecil ataupun besar, yang sedang mencoba banyak cara untuk bertahan dari perekonomian yang belum pasti. Pokoknya tetap semangat, Indonesia pasti bisa pulih lagi dan semuanya akan kembali baik-baik saja. Sekian dari saya, terima kasih.